Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Praktikan Planktonologi Kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Peti Primazalmi, dan dua rekan saya yaitu Tata Ayu Cahyani dan Muhammad Hadis. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi plankton. Plankton yang pertama yaitu Anisonema orbiculatum. Anisonema orbiculatum merupakan zooplankton yang termasuk ke dalam kelompok Flagellatum. Zooplankton yang termasuk kelompok Flagellatum ini memiliki alat gerak yang berupa bulu cambuk atau yang biasa disebut dengan flagella. Kemudian Anisonema orbiculatum ini memiliki habitat di perairan tawar seperti sungai, waduk, danau, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja plankton-plankton yang berada di muka bumi ini memiliki manfaat bagi lingkungan sekitarnya, termasuk Anisonema orbiculatum. Anisonema orbiculatum ini memiliki manfaat di lingkungan perairan tawar, misalnya seperti bermanfaat sebagai indikator kualitas perairan sungai. Kemudian ciri-ciri dari Anisonema orbiculatum. Yang pertama yaitu sel dari Anisonema orbiculatum ini berbentuk oval, seperti pada gambar yang tertera pada PowerPoint ini. Kemudian tidak memiliki warna, dan merupakan zooplankton yang banyak ditemukan di dasar perairan dengan ukuran yang sangat bervariasi. Pada Anisonema orbiculatum ini, terdapat dua flagel di sebelah kiri bagian mulutnya. Nah, flagel pada bagian anterior memiliki ukuran yang lebih pendek dan lebih tipis. Selanjutnya adalah Audowinella. Audowinella dikenal sebagai alga hitam dan termasuk ke dalam kelompok alga merah yang tersebar luas. Habitat untuk Audowinella ini sendiri, dia berhabitat di perairan air tawar, di kawasan tropis maupun subtropis. Tetapi beberapa Audowinella dapat toleran dengan perairan di mana perairan tersebut polusinya itu tinggi, keasamannya tinggi, dan juga perairannya banyak fosfat dan nitrat terlarut di dalamnya. Dan fungsi dari Audowinella ini sendiri, dia itu sebagai tempat perlindungan ikan, terutama ikan-ikan yang kecil, dan sebagai media tempat perlekatan telur-telur ikan. Untuk karakteristik dari Audowinella ini sendiri, yang pertama, tumbuh berbentuk filamen kecil berwarna merah, coklat, atau hitam. Beberapa ada yang berwarna hijau tua maupun abu-abu, di mana filamennya ini berbentuk benang dengan permukaannya padat. Selanjutnya, filamennya itu bercabang kecil berbentuk uniseriat. Uniseriat ini adalah bentuk beruntun tunggal. Dan juga dia memiliki banyak plastida dan tidak memiliki pirenoid. Pirenoid itu sendiri merupakan kloroplas pada ganggang di mana dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya ada Apanotece. Apanotece ini dia termasuk famili dari cyanobacteria. Umumnya memperoleh energi melalui fotosintesis karena famili dari cyanobacteria ini sendiri dia memiliki kandungan klorofil. Untuk habitat dari Apanotece sendiri, yaitu dia dapat ditemukan di danau dan kolam air tawar maupun habitat payau pesisir. Dan juga beberapa Apanotece ini ditemukan pada batuan basah dan tanah. Untuk fungsi dari Apanotece itu sendiri, bila dia berasosiasi dengan Apanocapsa dan Entophysalis, dia itu dapat membentuk sedimen utama di pantai. Dan juga Apanotece ini berfungsi menstabilkan tanah untuk mencegah erosi dan menahan air. Untuk karakteristik dari Apanotece itu, pertama bentuknya basil atau lonjong, terus dia itu selnya pipih dan terdistribusi secara tidak merata di dalam lendir, di mana di dalam lendir ini terdapat di dalam selubung. Jadi si Apanotece ini berada di dalam selubung yang berisi lendir, di mana dia akan membentuk koloni amorf. Kemudian dia tidak memiliki selubung lendir di sekitar sel individunya.
Jika Apanotice ini kita lihat per individunya, tidak di dalam selubung, maka dia tidak memiliki lendir sama sekali di sel individunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Tata Ayu Cahyani, yaitu di sini tentang Asterionella. Asterionella merupakan fitoplankton yang memiliki bentuk arapid dengan sel tipis panjang, meningkat pada satu atau kedua ujungnya, sering membentuk koloni berbentuk bintang. Selnya panjang dan ujungnya saling menyatu berbentuk bintang. Sedangkan Asterionella ini dia menempati di habitat perairan air tawar, yaitu seperti waduk, sungai, dan tambak ikan. Asterionella ini berfungsi sebagai penentu kualitas air pada tambak ikan nila dan juga sebagai pendugaan status trofik di perairan. Asterionella ini termasuk ke dalam kelompok diatom Fragaliaceae. Diatom yaitu organisme penyusun plankton. Diatom uniseluler. Diatom tidak memiliki flagela dan beberapa tidak motil. Diatom dapat ditemukan dalam bentuk bentik yang tumbuh pada sedimen. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, kami dari kelompok 1 mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's something that moves.